Halo sahabat Bawaslu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bila pada sesi sebelumnya untuk topik pemantauan ini kita telah membahas mengenai dasar hukum, persyaratan, tata cara pendaftaran, maka di sesi kita kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai kode etik pemantau serta tata cara pelaporan. Silakan disaksikan di slide presentasi berikut ini. Kali ini kita akan membahas dua subtopik, yaitu kode etik pemantau pemilu dan tata cara pelaporan. Untuk kode etik pemantau pemilu, apa yang akan kita bahas? Kita akan membahas pertama definisi, tujuan, dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip dasar etik yang wajib dilaksanakan oleh pemantau pemilu. Apa sih artinya dari kode etik tersebut? Jadi kalau menurut KBBI Daring atau Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, kode etik itu adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Siapa kelompok tertentu tersebut? Kelompok tertentu tersebut dalam konteks ini adalah para pemantau pemilu. Sedangkan kalau menurut Wikipedia, dia lebih spesifik. Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Ada tatanan etika yang merupakan hasil kesepakatan. Ini lebih spesifik lagi, hasil kesepakatan siapa? Kelompok masyarakat tertentu. Dalam konteks ini adalah antara penyelenggara pemilu dengan pemantau pemilu. Tujuannya apa sih? Tujuan kode etik ini ada gitu. Tujuannya adalah melindungi para pemantau dari perbuatan-perbuatan yang sifatnya tidak profesional. Sahabat Bawaslu, kalau kita bicara mengenai kode etik pemantau pemilu, tentu saja kita tidak bisa lepas dari yang namanya prinsip-prinsip dasar etik pemantau pemilu tersebut. Apa saja itu? Ada sekitar 11 prinsip-prinsip dasar etik pemantau pemilu. Yang pertama adalah non-partisan dan netral, kedua tanpa kekerasan atau non-violence, ketiga menghormati peraturan perundang-undangan dan adat istiadat serta budaya setempat, keempat kesukarelaan, yang kelima integritas, yang keenam kejujuran, ketujuh itu objektif, kedelapan kooperatif, kesembilan transparan, dan kesepuluh kemandirian. Yang terakhir adalah berkomitmen atau patuh pada kode etik yang disepakati ini. Itu adalah 11 prinsip-prinsip dasar etik pemantau pemilu. Kalau kita elaborasi dalam sebuah contoh prinsip-prinsip dasar etik pemilu itu antara lain, misalnya Anda melakukan pemantauan di salah satu TPS pada hari H. Terus kemudian pada saat Anda memantau, Anda melihat ada salah satu tim sukses yang melakukan kecurangan, yang diduga melakukan pelanggaran pemilu. Kebetulan ternyata tim sukses tersebut mendukung pasangan calon yang juga Anda dukung. Terus kemudian Anda tidak mencatatkan itu di dalam laporan hasil pemantauan Anda. Anda kemudian tidak melaporkan hasil pemantauan Anda tersebut. Prinsip apa itu yang sudah Anda langgar? Yang pertama tentu saja adalah non-partisan dan netral. Anda sudah jelas saat itu sudah tidak netral, Anda sudah partisan. Yang kedua, Anda tidak menghormati peraturan perundang-undangan. Integritas Anda diragukan. Kejujuran Anda juga diragukan. Kejujuran ini juga di dalamnya termasuk kejujuran Anda di dalam melaporkan hasil pemantauan. Harus jujur, harus akurat, sesuai dengan fakta yang ada. Sesi selanjutnya adalah kita akan sama-sama membahas mengenai tata cara pelaporan hasil pemantauan. Dasar hukum Bawaslu boleh meminta melakukan hasil pemantauan itu adalah Perbawaslu 4 tahun 2018 pasal 26 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota melakukan monitoring terhadap pemantau pemilu dengan cara
meminta pemantau pemilu itu menyerahkan laporan pemantauan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan rencana dan wilayah kerja pemantauan. Di ayat selanjutnya lebih spesifik dijelaskan bahwa laporan hasil pemantauan tersebut dapat dipublikasikan di website Bawaslu. Bagaimana cara melakukan laporan hasil pemantauan? Bawaslu juga sudah ada aplikasi yang disebut dengan GoWaslu. Apa sih GoWaslu itu? GoWaslu itu, sahabat semua, adalah aplikasi laporan pelanggaran pemilu berbasis Android untuk memudahkan pemantau dan juga masyarakat pemilih dalam mengirimkan laporan dugaan pelanggaran yang ditemukan dalam proses pelaksanaan pemilu 2019. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memudahkan pengawas pemilu menerima dan menindaklanjuti laporan dari pemantau dan masyarakat yang kemudian itu menjadi informasi awal bagi pengawas pemilu. Yang selanjutnya adalah mewujudkan kolaborasi antara pengawas pemilu dan masyarakat pemilih dalam meningkatkan keberanian dan melakukan pelaporan pelanggaran pemilu. Yang selanjutnya, yang ketiga, tujuannya terlaksananya keterbukaan informasi publik terkait hasil pengawasan secara cepat dan berkelanjutan. Bagaimana cara menggunakan GoWaslu? Caranya pertama adalah unduh dan install aplikasi. Aplikasi GoWaslu diunduh dengan membuka menu Play Store dalam perangkat berbasis Android. Ini kita bisa lihat di tayangan slide presentasi berikut ini. Sebagai informasi tambahan, di dalam pemilu 2019 kemarin ada beberapa kategori laporan pelanggaran pemilu yang bisa dilakukan dalam sistem GoWaslu. Itu ada 4 yang didasarkan pada pelanggaran pemilu yang paling sering terjadi dan berhubungan langsung dengan pemilih. Keempat jenis laporan tersebut adalah A. Data pemilih, B. Alat peraga kampanye, C. Kampanye, D. Politik uang. Untuk data pemilih ada 4 jenis dugaan pelanggaran yang bisa dilaporkan, yaitu pemilih belum terdaftar, pemilih sudah meninggal, pemilih di bawah umur, pemilih terdaftar ganda. Dalam alat peraga kampanye terdapat 4 jenis pelanggaran pemasangan. Pemasangan di jalan protokol, di tempat ibadah, di gedung pendidikan, dan di kantor pemerintah. Itu yang bisa dilaporkan melalui GoWaslu. Dalam kampanye juga terdapat 4 jenis pelanggaran yang bisa dilaporkan, yaitu yang pertama ujaran kebencian, penggunaan fasilitas pemerintah, penggunaan ataupun isu-isu sara, menggunakan isu-isu sara di dalam berkampanye, terus kemudian keterlibatan pejabat daerah atau ASN. Dalam politik uang terdapat penjelasan informasi praktik politik uang dengan mencantumkan nama pemberinya siapa, penerimanya siapa, jumlah nominalnya siapa gitu. Jadi itu adalah beberapa kategori yang bisa laporan pelanggaran yang bisa dilaporkan di GoWaslu di pemilu kemarin. Selain tadi kita bahas tata cara melaporkan dugaan pelanggaran melalui GoWaslu untuk pemilu, di sini kita juga akan membahas bagaimana melaporkan dugaan pelanggaran melalui GoWaslu di pemilihan atau pilkada serentak ini. Silahkan disimak di slide presentasi berikut. Nah, bagaimana sahabat Bawaslu? Apakah materi tadi sudah cukup sedikit memberikan tambahan pengetahuan mengenai pemantauan, khususnya untuk kode etik pemantau dan juga tata cara pelaporan? Apabila masih kurang, nanti kita bisa diskusikan di sesi-sesi selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi sahabat semua pada SKPP daring ini. Stay at home, work from home, stay safe. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.